Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak pada pertemuan ini kita sudah masuk pada tema 5. Kita akan membahas dalam tema ini yaitu tentang ekosistem. Tahukah kamu, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut dengan biotik dan bagian tak hidup atau disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, makhluk hidup, dan lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem di air tawar, dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Coba kamu perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Ini merupakan contoh ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada sistem ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabang antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana.
Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem kaktus yang memiliki duri. Merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Nah, tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Ekosistem tundra. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atau atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Nah, anak-anak Miss, maka dapat kita rangkum pengertian ekosistem. Ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, tadi sudah Miss jelaskan bahwa ekosistem itu terdiri atas dua komponen. Yang pertama, komponen biotik, yaitu merupakan benda-benda yang hidup seperti hewan, tumbuhan. Kemudian ekosistem komponen abiotik merupakan benda tak hidup seperti cahaya matahari, air, dan sebagainya. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya itu, nah coba kamu perhatikan tadi ya herbivora tadi yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan atau daun, batang, buah, dan biji-bijian. Nah, biasanya itu hewan seperti ini memiliki gigi geraham dan gigi seri. Kemudian karnivora tadi yaitu hewan yang pemakan daging. Nah, biasanya memiliki gigi taring. Bentuk gigi karnivora itu memiliki gigi taring seperti yang ada pada slide ini. Kemudian hewan omnivora, kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun pemakan daging ya. Kita lihat pada gambar ini yaitu memiliki gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Artinya gigi yang dimiliki komplit dari yang dimiliki hewan jenis herbivora dan karnivora. Kemudian insektivor merupakan kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivor ini memiliki lidah yang lengket dan panjang. Ini kita bisa lihat seperti ini contohnya ya. Nah, kemudian daur hidup hewan. Daur hidup hewan yang pertama, hewan bermetamorfosis. Coba kamu perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Ini merupakan metamorfosis hewan, yaitu nyamuk ya. Ya, mulai dari telur, larva, jentik, pupa, nyamuk. Kemudian nyamuk keluar dari pupa sampai nyamuk dewasa. Nah, hewan bermetamorfosis itu ada terbagi dua. Ada dia metamorfosis yang sempurna. Nah, bagaimana metamorfosis yang sempurna itu? Ya, dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Coba kita lihat bentuk telur saat menetas. Nah, kita lihat seperti slide ini ya. Nah, kemudian coba lihat bentuk dewasanya sangat berbeda dengan bentuk telur. Nah, inilah disebut dengan hewan bermetamorfosis sempurna. Kemudian tadi kita sudah membahas hewan metamorfosis sempurna. Nah, sekarang ini coba perhatikan yang ada pada slide kamu. Ya. Sebaliknya, metamorfosis tidak sempurna adalah dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Nah, coba kita lihat
metamorfosis dari hewan belalang ya, mulai dari telur, nah kemudian dia nimfa tanpa sayap, kemudian sampai nimfa bersayap, nimfa bersayap tahap 2, sampai dengan belalang dewasa. Kita lihat bahwasannya tidak ada perubahan yang begitu signifikan ya. Iya, dari bentuk telur sampai dengan bentuk dewasa itu masih kita kategorikan mirip ya. Iya, inilah disebut dengan hewan metamorfosis tidak sempurna, dicirikan dengan bentuk tubuh hewan mudanya yang tidak berbeda ketika hewannya sudah dewasa seperti ini. Nah, coba kamu perhatikan pada slide ini. Ya, ini merupakan metamorfosis dari hewan kucing ya. Dari anak kucing, kucing muda sampai kucing dewasa. Nah, tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ya, benar ya. Seperti kucing ini dari kecil sampai sudah dewasa, struktur tubuh yang dimiliki tetap sama ya. Iya. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Nah, anak-anak nih, untuk tugas kamu, tuliskanlah masing-masing 3 contoh yang berdasarkan jenis makanannya. Ya, tuliskan minimal 3 contoh ya nak, untuk hewan yang herbivore, carnivore, omnivore, dan insectivore. Oke anak-anak nih, serasa cukup jelas ya untuk tugasnya kamu buat dalam buku catatan IPA. Oke anak-anak nis, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk membuat catatannya dan mengerjakan tugasnya. Tetap semangat semuanya. Selamat pagi.